Oke guys, untuk membahas animasi stop motion kita menggunakan aplikasi Canva atau bisa masuk ke webnya Canva aja. Tapi kalau saya itu masuknya di webnya Canva ya guys. Nah ini tampilan menu awalnya kayak seperti ini dan kalian bisa langsung pencet buat desain dan pilih ukuran khusus dan langsung untuk lebarnya kalian ketik 426 dan tingginya 240 pixel. Nah setelah itu kalian buat desain baru dan tunggu sebentar loadingnya dan tampilannya akan seperti ini. Akan blank seperti ini ya, putih ini. Tunggu sebentar dan setelah itu kita akan masukkan backgroundnya terlebih dahulu, lalu kalian klik unggahan untuk masukkan gambar yang kalian inginkan yang sudah ada di device kalian. Nah untuk unggahnya kalian klik unggah file yang ada di atas rekam diri anda itu, kalian klik unggah file dan kalian pilih gambar yang emang kalian mau jadiin background untuk dasar dari stop motion kalian itu sendiri dan tinggal klik, lalu kalian klik gambar yang kalian jadikan background dan otomatis akan tertampil di kanvas putih. Lalu klik ke kanan dan pilih tetapkan gambar sebagai latar belakang dan hasilnya akan sesuai yang diinginkan ya guys. Nah setelah itu untuk memfokuskan objek yang nantinya akan kita tambahkan di elemen, kita blurkan terlebih dahulu background tersebut dengan memilih di edit foto, lalu pilih buram dan kalian sesuaikan di seluruh gambar. Untuk intensitasnya kalian bisa pada nomor 25 aja biar tidak terlalu blur, yang sedang-sedang aja ya guys. Setelah background sudah tertempel dengan baik yang kita inginkan, kita pilih elemen untuk dimasukkan item atau gambar-gambar orang yang pengen kita tampilkan untuk jadi bagian stop motionnya ya guys. Dan kalian tinggal cari aja, misalnya saya ingin mencari item dengan nama kita ketik item raja ya, karena saya ingin memasukkan tokoh raja di dalam cerita di animasi stop motion ini. Dan di situ di bagian grafis kalian bisa pilih, di sini banyak banget pilihannya mulai dari premium ataupun gratis. Karena akun saya premium, saya bisa pilih sesuka hati saya, jadi saya pilih penokohan raja yang seperti ini, lalu saya sisipkan ke paling ujung karena akan nantinya raja itu akan bergerak ya. Jadi kita untuk gambar pertama kita sisipkan paling ujung. Lalu setelah sudah disisipkan kita pilih duplikasikan halaman ya, untuk menduplikasikan atau menyalin halaman. Habis itu gambar dari raja itu kita geser, nanti hasilnya bakalan seperti berjalan. Itu namanya dinamakan gerak stop motion ya. Akan kita lakukan seperti itu berulang kali sesuai dengan jalan cerita yang ingin kita tampilkan kepada anak-anak seperti itu. Jika kalian ingin menambah item lagi, seperti saya kan di sini ingin menambah item seperti skop ya untuk Raja menggali di dalam rumahnya Abu Nawas. Jadi saya mencarinya di elemen lagi dan kembali di grafis dan mencari skop yang saya inginkan. Begitupun kalian, item yang kalian inginkan pun boleh ya. Habis itu kita klik dan kita sesuaikan ukurannya seperti ukuran yang kita mau ya, seperti itu. Nah terus berjalan dan kita terus secara berulang-ulang melakukan pengeditan seperti itu hingga ceritanya selesai. Selalu duplikasi halaman dan melakukan pergerakan di setiap tokohnya. Untuk menambahkan teks dialog atau bubble dialog, kalian bisa search lagi di elemen dan tulis double text dan pilih bagian di grafis, dan kalian bisa memilih beberapa bubble text yang kalian inginkan dan seperti sebelumnya kalian sesuaikan kebutuhan kalian seperti yang saya lakukan. Dan untuk menambahkan teks kalian bisa pilih bagian di kiri menu teks, lalu tambahkan kotak teks, lalu kalian bisa mulai mengetik teks dialog yang kalian inginkan. Seperti saya ini ya, saya skip aja karena selebihnya intrusi untuk membuat stop motion emang berulang-ulang seperti itu ya guys. Dan di sini saya sudah membuat beberapa slide untuk stop motion saya, sekitar 76 slide. Dan untuk caranya seperti yang awal, yaitu berulang-ulang dengan cara memasukkan background lalu menambahkan tokoh dan menggeser-geser di setiap slide-nya. Nah, perlu kalian perhatikan untuk durasi stop motionnya itu 1,5 detik. Kalian bisa mengaturnya di durasi lalu di pilihan jam yang di atas itu. Nah, seperti itu ya guys. Nah, untuk durasi ini hal penting karena untuk menentukan gerakan kalian itu lambat atau cepat itu tergantung durasi yang kalian tentukan. Jadi ini merupakan cukup hal yang harus kita perhatikan ya untuk durasi di stop motion ini. Dan ketika saya di sini kebetulan sudah selesai untuk membuat cerita Abu Nawas dan Lalat, lalu untuk mengunduhnya kalian bisa klik di bagian atas bagikan, lalu pilih unduh dan pilih format video MP3 dan mulailah mengunduh. Jika kalian ingin menambahkan sound atau suara di video stop motion kalian bisa menggunakan aplikasi lain seperti KineMaster atau sejenisnya. Untuk tutorialnya setelah video ini ya guys. Nah, jika sudah ada notifikasi seperti yang di atas, berarti video dari Canva stop motion kalian sudah terunduh dengan baik. Dan mari kita lanjutkan ke tutorial menambahkan sound atau suara di video animasi stop motion melalui aplikasi KineMaster. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan sound atau suara di video animasi stop motion yang telah kita buat di Canva sebelumnya dengan cara kita klik buat baru di menu di atas. Lalu kita pilih aspek rasio 16:9, yaitu aspek rasio YouTube, dan kita klik membuat. Lalu kita pilih video yang ingin kita tambahkan suaranya. Kita pilih videonya, saya mengklik bagian stop motion Canva yang telah saya buat. Nah, ketika kalian sudah menemukan video yang kalian maksud, kalian tinggal klik lalu pilih transcode untuk minimalisir resolusi yang tidak didukung oleh perangkat Anda. Setelah itu, kalian tinggal tunggu saja transcode-nya sampai selesai dengan cara tidak menutup kembali tab dari video ini. Jika sudah selesai, tampilan akan seperti ini. Lalu kalian klik bagian video stop animation.
Lalu kita mulai dari awal ya untuk menambahkan sound. Setelah itu kalian bisa melihat di daftar menu dan kalian pilih record. Setelah itu kalian bisa mengecek suara kalian. Untuk menjernihkan suara kalian bisa mengecek kestabilan suaranya di bagian hijau-hijau seperti itu. Lalu kalian klik mulai. Kalian bisa mulai melakukan recording suara seperti yang kalian inginkan hingga sampai selesai. Nah, jika kalian sudah merasa cukup untuk menambahkan sound atau suara, kalian bisa langsung mengklik unggah, lalu simpan sebagai video. Kalian bisa mengatur tinggi rendahnya resolusi. Jika seperti ini kalian jangan panik, kalian pilih tanda silang dan otomatis akan mulai menyimpan. Dan berikut merupakan tampilan dari animasi stop motion Abu Nawas dan Lalat. Pada suatu hari, Baginda Raja membongkar rumah dan tanah Abu Nawas begitu saja untuk menemukan emas dan permata. Namun, ternyata emas dan permata yang katanya berada di dalam tanah milik Abu Nawas hanyalah rumor. Setelah tidak menemukan emas dan permata, Baginda Raja bukannya meminta maaf dan mengganti kerugian, tetapi malah pergi begitu saja. Abu Nawas pun marah ketika sang raja meninggalkan bekas galian lubang di dalam rumahnya yang sangat berantakan. Lalu ia melihat seekor lalat di dalam rumahnya dan menemukan ide untuk balas dendam, dan ia pun tertawa lalu bergegas ke istana untuk melaporkan tamu tidak diundang. Baginda, saya hendak melapor pelakuan tamu-tamu tidak diundang. Ucap Baginda kepada Abu Nawas. Siapakah tamu tidak diundang itu? Lalat-lalat ini, tuanku. Abu Nawas pun minta izin untuk mengusir lalat-lalat itu. Baginda Raja yang sedang berkumpul bersama para menteri pun langsung memerintahkan Abu Nawas mengusir lalat itu. Bermodalkan tokat besi, Abu Nawas pun mengejar dan memukuli lalat-lalat itu hingga vas bunga, patung hias, dan perabotan istana hancur karenanya. Akhirnya Baginda Raja menyadari kekeliruannya. Abu Nawas yang puas memberikan pelajaran pada Baginda Raja pun meminta maaf dan pulang.